Shalom saudara-saudara, selamat pagi semua. Semangat karena hari ini adalah hari yang diberkati, hari yang penuh dengan mujizat dan kebaikan Tuhan. Amin. Oke saudara-saudara, kita percaya bahwa yang menolong kita, membantu kita untuk kita selalu hidup dalam sukacita, damai sejahtera dan kehidupan yang berkemenangan adalah firman-Nya. Karena firman-Nya kita percayai akan memagari kita, melindungi kita untuk segala hal-hal yang baik agar bisa kita terima dalam hidup kita. Karena kita belajar juga bahwa Tuhan telah menciptakan saudara dan saya itu berkuasa. Dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26-27 katakan Tuhan menjadikan kita ini serupa dengan gambar dan rupa citra dirinya. Sehingga saudara dan saya adalah orang-orang yang punya potensi ilahi, punya kedahsyatan dalam diri kita. Sesuatu yang unik sudah Tuhan ciptakan. Nah, jadi saudara-saudara, pastikan saudara dan saya hidup dalam firman-Nya dan terus pegang teguh firman-Nya, percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin, pasti benar dan Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan berkata bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka demikianlah itu. Kalau berbicara soal bahwa saudara dan saya masih belum melihatnya, berarti ada sesuatu yang saudara dan saya perlu untuk kita terus mengalami perubahan cara berpikir, mengalami pertobatan, mengalami metanoia. Sekali-kali saya katakan bahwa perubahan pola berpikir itu sama dengan pertobatan. Karena dalam bahasa asli bahwa pertobatan itu adalah perubahan pola berpikir. Amin. Jadi pastikan bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh tetap selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi satu pegangan, guidance, itu akan melindungi kita dari segala yang jahat dan tetap membuat saudara bisa makin hari makin maksimal, potensi-potensi kita semakin hari makin terasa, semuanya semakin baik dan mengarah pada perbaikan. Oke, saudara-saudara, kita akan belajar hari ini dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saya ulangi saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Amin saudara. Nah, ini yang Paulus katakan. Paulus di dalam pelayanan yang sudah begitu dahsyat, begitu luar biasa, dengan segala pencapaian dalam kehidupannya, dengan segala hal-hal yang supra extraordinary, dengan mujizat-mujizat yang dia lakukan, bahkan dikatakan bahwa sapu tangan dari Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Saudara, ini merupakan satu hal yang extraordinary. Dan pelayanan dia begitu hebat, dia menulis begitu banyak kitab-kitab Injil, menulis kitab-kitab firman Tuhan, bukan Injil ya saudara ya tepatnya, surat-surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose. Begitu banyak surat-surat yang sudah dihasilkan yang berisi tentang pewahyuan yang sudah dia dapatkan dari Tuhan. Nah saudara-saudara, Paulus berkata, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus berkata bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kehebatannya sendiri, tapi semua karena kasih karunia. Kasih karunia diterjemahkan dalam bahasa asli sebagai God's ability atau kemampuan Tuhan. Kemampuan Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang kita memberikan, menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Sehingga kasih karunia atau God's ability itu, kehendak Tuhan itu semakin hari semakin digenapi dalam kehidupan kita. Semakin berkuasa, semakin hari semakin kuat menguasai hidup kita, sehingga makin hari makin mengalir keluar dan menjadi berkat kepada banyak orang. Itu adalah definisi dari kasih karunia, God's ability, atau dengan kata lain God's favor, kebaikan Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Itu diterjemahkan seperti itu. Dan Paulus adalah rasul yang begitu kuat dalam kasih karunia. Dan dia berkata kasih karunia itu ada sebagaimana dia ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah saudara-saudara, Paulus berkata bahwa ada kemungkinan bahwa kasih karunia atau God's ability
atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bisa menjadi sia-sia. Mengapa? Apa yang menjadi penyebab bahwa kasih karunia itu yang sudah setiap manusia terima dari Tuhan, atau setiap kita sudah mengerti tentang kasih karunia bisa menjadi sia-sia? Ada penyebabnya, saudara. Dikatakan begini, saudara. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu contoh hal yang sangat extraordinary, fantastis, bahwa seringkali kita berpikir, saudara, bahwa kalau kita dalam kasih karunia Tuhan, maka kita bisa santai-santai, kita bisa tidak maksimal dalam hidup kita. Kita hanya perlu berdoa, dan berdoa. Tetapi anehnya Paulus berkata sebagai rasul yang memberitakan kasih karunia, dia berkata, sebaliknya, karena kasih karunia yang bekerja di dalam aku, itu membuat aku bekerja lebih keras daripada orang lain yang ada di sekelilingku. Ini merupakan satu hal yang pasti, satu hal merupakan rumusan yang pasti. Manakala kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita, maka saudara akan diberikan oleh Tuhan God's ability untuk saudara bekerja lebih serius, bekerja lebih kuat lagi untuk mengerjakan setiap impian, visi yang telah Tuhan taruh dalam hati kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang berkata kepada saya, oh aku adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian orang itu, saya melihat bahwa orang itu adalah orang yang pemalas, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau untuk mengembangkan kapasitasnya. Saya sanksi, apa betul kasih karunia bekerja dalam hidupnya? Saudara, mungkin ada kasih karunia bekerja di area-area tertentu dalam kehidupan kita. Area kesehatan mungkin, area hubungan sosial mungkin, ada mungkin kasih karunia bekerja di dalam hubungan suami istri, rumah tangga. Tapi ada area-area lain juga yang mungkin kasih karunia tidak bekerja di area itu. Mengapa? Karena kita tidak mengizinkan kita bekerja keras di area itu. Saya ulangi, saudara. Kasih karunia bisa bekerja pada area-area tertentu. Dan kasih karunia juga bisa tidak bekerja pada area-area tertentu. Mengapa? Karena kita tidak menyerahkan area itu kepada Tuhan dan kita tidak bekerja keras pada area itu. Mungkin orang kuat pada area ini karena ada kasih karunia Tuhan yang kita bekerja untuk itu di area itu. Di area rumah tangga mungkin orang kuat. Tetapi di area ekonomi dia berantakan. Kenapa? Karena dia tidak diizinkan kasih karunia bekerja pada area itu. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kasih karunia Tuhan diizinkan bekerja pada area itu dengan cara kita bekerja keras. Kita fokus identifikasi setiap musuh-musuh kita, setiap kelemahan-kelemahan kita pada area itu. Dan saya percaya, bukan saudara dan saya yang bekerja seperti yang Paulus katakan. Bukan saudara dan saya yang bekerja, tapi kasih karunia itu yang bekerja di dalam kita. Jadi sangat mungkin ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehat, hubungan rumah tangga baik, tapi miskin. Sangat mungkin ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kaya, hubungan sosial tidak baik. Kaya, hubungan sosial baik, tapi sakit. Karena tidak mengizinkan kasih karunia bekerja di area itu. Saudara-saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara, tetapi juga sangat mungkin dan ada pengharapan di dalam Kristus. Bahwa saudara dan saya bisa mengizinkan semua aspek kehidupan kita. Kasih karunia bekerja dalam semua aspek kehidupan kita. Secara ekonomi, secara kesehatan, secara hubungan sosial, secara pelayanan, apapun, hubungan keluarga, rumah tangga, hubungan suami dan istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan kita dengan teman-teman kita. Kasih karunia demi kasih karunia bekerja mengalir pada setiap aspek kehidupan kita. Dan kita juga bekerja keras pada area itu. Kita tidak berpangku tangan, kita tidak melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Tapi kita sungguh-sungguh melakukannya. Karena Alkitab berkata, karena kasih karunia yang di dalam aku membuat aku bekerja keras di area itu. Dan saya yakin dengan kasih karunia Allah, mujizat pasti terjadi. Sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang supranatural pasti terjadi. So dengarkan statement ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Tapi tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukannya. Saya ulangi saudara, tanpa Tuhan manusia tidak sanggup. Without God man cannot. Dan tanpa Tuhan
mendapatkan manusia yang mau, Tuhan tidak akan melakukannya. Without man, God will not. Saudara-saudara, pahami ini. Tuhan membutuhkan saudara dan saya untuk kita bekerja sama dengan Dia, membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh, hidup dalam kasih karunia-Nya. Tuhan telah memberikan God's ability dalam diri kita. Oleh karena itu saya mengajak saudara, mari kita keluar dari zona aman kita. Mari kita keluar dari kemalasan kita. Saudara bisa mampu mencapai lebih daripada apa yang saudara capai saat ini. Potensi ilahimu, bersama-sama kita akan lakukan sesuatu yang besar karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan berkati setiap kita, saudara. Amin.